muatan kelihatan sedikit tapi lumayan berat ini. Selebihnya ya hanyut karena perahunya terbalik ya, 2 ton gitu muatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah meneruskan yang kemarin ya, muatan yang kemarin, material untuk pemasangan tenaga surya di aplikasi SP10. Dan kali ini alhamdulillah kami bertiga ya. Jadi di depan ada 1, di sebelah sana ada 1 lagi. Jadi ada tiga perahu. Sebenarnya ini muatan 2 perahu pun bisa ya. Tapi salah satu teman katanya bagi 3 aja nggak apa-apa. Lebih baik sedikit tapi banyak teman daripada banyak tapi nggak ada teman. Jadi kita sama-sama ya, sama-sama dapat berbagi rezeki seperti itu. Dan ini saya bawa ini material berupa koral sama pasir sama campur ya, 3 perahu ini. Dan di depan itu bisling. Untuk mengenai ongkos ya apa ya, tergantung dari muatan ya. Kalau muatan standar biasanya ke sana itu 250 sampai 200 sampai 250. Kalau muatan berat seperti ini karena kita bongkarnya kan berat ya, apalagi pasir sama koral ini sangat berat. Jadi 300 sampai 350 per ritnya ini. Untuk bensin PP dari SP10 ke sini itu habis 5 liter. 5 liter. Perjalanan kami kurang lebih dari sini ke SP10 sekitar 1 jam. 1 kali jalan ya. Kalau PP, kalau kosongan paling setengah jam. Tapi kalau bawa muatan itu sekitar 1 jam. Ini karena kemarin materialnya sebenarnya dari sananya itu pakai mobil, belum dikarungin seperti ini. Tapi karena saya minta dikarungin supaya enak ya, enak muatnya, enak juga pas di perahunya seperti ini. Daripada kita sekopin, biasanya banyak yang hambur. Lebih baik dikarungin seperti ini. Dan ini sudah memasuki parit menuju SP8. Ini muatan kelihatan sedikit tapi lumayan berat ini. Karena batu ya, batu sama pasir. Tidak lupa kopi hitam, teman setia ya, teman setia. Jadi kemana-mana ada kopi hitam itu, lebih mantap. Jangan lupa ngopi. Sambil kita jalan, sambil kita seruput kopi. Mantap. Ini kopinya baru bikin tadi, sudah habis 1/4 ini. Kebetulan juga air di sini sekarang karena musim penghujan ya,
hujan, jadi sungai pun keruh seperti ini ya, tidak bening. Biasanya kalau musim kemarau di sini ada kinclong bening, tapi karena ini musim penghujan jadi keruh airnya. Kita mancing pun harus jauh ke muara sana. Dan di sini sudah masuk wilayah SP8. Di sini ada perkantoran, ada balai desa. Mohon maaf ini agak berisik karena saya di atas perahu ya, agak berisik. Dan di depan situ ada sekolahan SD. Ini kita masuki jembatan. Kalau pas air pasang tinggi nggak bisa masuk ini biasanya. Ini pasangnya belum begitu tinggi. Sekolahan SD SP8. Lebih baik di sungai besar daripada di sungai kecil seperti ini, karena kalau di sungai kecil seperti ini, kalau pas bareng-bareng perahu muatan seperti ini, yang bagian belakang itu seperti diombang-ambing karena ada gelombangnya. Kalau di sungai besar enak malahan. Nah, ini sudah masuki parit. Jadi kalau perahu saya ini biasanya ya, kalau untuk muatan pupuk ataupun yang kurang lebih itu, kalau yang bawa berani itu 2 ton itu mampu. 2 ton mampu kalau yang berani tapi bawanya. Saya biasanya 2 ton. Ya kalau muatan sedang itu 1 ton, 1 ton setengah, 1 ton 700. Pernah saya bawa dulu, tapi bukan perahu yang ini ya, perahu yang lama, besarnya kurang lebih seperti ini. Pernah saya bawa sawit itu sampai 2 ton 300. Waktu itu sempat terjadi kecelakaan ya, karena terkena gelombang perahu besar. Jadi sempat terjadi kecelakaan, untungnya sudah dekat di sana ya. Jadi sawitnya yang bisa diselamatkan cuma 1 ton, selebihnya ya hanyut karena perahunya terbalik. Karena waktu itu ada gelombang dari perahu kecil ya, perahu besar ya. Jadi gelombang masuk bukan dari depan ya, tapi dari belakang. Jadi masuk dari belakang, terus air masuk, akhirnya saya nggak kuat nahan, akhirnya ya udah balik. Tapi sudah dekat di jasa penyeberangan sana, jadi teman-teman tahu seperti itu ya. Baru sekarang ini saya jarang-jarang muat terlalu banyak ya, paling 1,5 ton, 1 ton. Kalau dulu itu paling enggak ya 2 ton gitu muatan. Sekarang sudah berkurang karena mungkin sudah sedikit sedikit agak takut gitu. Baiklah teman-teman semuanya, jadi nanti kita sambung lagi videonya ya, karena teman sudah jauh di sana ya, kita masih di belakang. Nanti kita sambung lagi videonya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini sudah memasuki Sungai
Lian, sungai pembatas antara SP8 dan SP9. Jadi untuk SP8 di sebelah sana, sebelah kiri saya ya, dan sebelah kanan saya ini SP9. Jadi SP8 dan SP9 itu hanya dibatasi dengan sungai ini ya. Untuk sebelah kanan SP9, sebelah kiri itu SP8, dan SP10 nya masih kurang lebih perjalanan 1 jam lagi ya. Jadi ini yang dinamakan Sungai Lian. Sungai Lian, jadi sekitar kurang lebih 10-an menit lagi kita sampai di pertigaan Sungai Lebak Pengantin, dan disitu juga katanya ya ada sejarahnya juga Sungai Lebak Pengantin ya. Tapi saya kurang begitu jelas ya mendengar cerita orang-orang. Tapi yang jelas di situ ada sejarahnya kenapa dinamakan Lebak Pengantin. Seperti itu teman-teman. Jadi Sungai Lian ini ya, di sebelah kanan kiri saya ini masih semak. Jadi kalau perjalanan malam ya sangat sangat sedikit mencekam ya, karena di kanan kiri saya ini masih semak dan juga banyak pohon-pohon beringin ya, seperti pohon nipah juga masih banyak di sini. Jadi kalau perjalanan malam ya habis maghrib gitu sedikit serem. Itu kayu-kayu beringin depan banyak sekali. Sering juga teman-teman katanya kalau di sungai sini itu sering sekali, maksudnya ya sedikit agak merasa aneh gitu ya. Tapi ya itu sudah jadi tantangan tersendiri ya. Jadi kami juga sudah setiap hari sering-sering sekali lewat jalan ini. Jadi sungai ya, maksudnya sungai ini. Nah di sana ada kayu besar, itu masih ada kayu bungun ya, dan itu kayu beringin. Antara SP8 dan SP9. Sungai namanya Sungai Lian. Seperti itu teman-teman semuanya. Inilah keseharian saya ya, bekerja di jasa penyeberangan. Jadi kalau tidak di jasa penyeberangan ada muatan seperti ini ya, kami jalan muat untuk membawa material, mengantarkan belanjaan atau yang lain-lainnya ya teman-teman semuanya. Jadi ya seperti inilah perjalanannya hari-hari seperti ini. Nah ini beringinnya sangat rapat sekali ya teman-teman. Kanan kiri saya ini pohon beringin semua ya. Jadinya kalau kemalaman di sungai ini ya sedikit seram ya. Mungkin kalau yang belum pernah lewat sini ataupun baru lewat sini ya, itu merasa serem tuh, beringin tuh kanan kiri saya itu. Seperti itu teman-teman. Kalau dibandingkan antara perjalanan darat dan perjalanan air itu, kalau di air seperti ini tuh nggak ada rambu-rambu ya, nggak ada nama jalan, nggak ada rambu-rambu. Jadi seandainya tersesat, kalau nggak hafal jalan ya bingung kita cari jalan pulangnya. Beda lagi kalau di darat ya, kalau di darat bisa tanya sama orang, bisa tanya sama maksudnya bisa
lihat nama jalan. Tapi kalau di sungai seperti ini nggak ada yang namanya plang-plang nama sungai ya. Jadi seperti itu teman-temanku. Alhamdulillah sebentar lagi saya sampai di pertigaan Sungai Lebak Penganten. Di depan masih ada apa namanya itu ya, beringin, terus kayu perangat ya, perangat depan. Nah, ini sangat lebat sekali beringinnya ya di kanan kiri saya, jadi harus hati-hati ya. Biasanya banyak ular apa namanya yang hitam kuning itu. Dan sebentar lagi saya sampai di Sungai Lebak Penganten teman-teman. Kurang lebih ya 5 menitan lagi kita sampai di Sungai Lebak Penganten. Jadi sungai yang mengelilingi SP8 dan SP9. Dan ini saya sudah sampai di Sungai Lebak Penganten. Jadi kurang lebih sebentar lagi kita belok ke kiri ya. Itu namanya Sungai Salang Ketok. Karena dinamakan Salang Ketok ya mungkin juga ada sejarahnya di situ ya. Kata-kata orang sini katanya di situ ada sejarahnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah di perjalanan kali ini tidak ada halangan suatu apapun ya. Teman yang satu sudah jauh ya, dan yang di depan saya ada salah satu teman. Ini di sini ada sungai kecil juga, dan saya masih maju sedikit lagi untuk belok kiri ya. Itu namanya Sungai Salang Ketok. Dan di Salang Ketok di situ dulu juga ada yang dulu sebenarnya itu nama kampung Salang Ketok. Nah ini saya sudah mulai belok kiri ya. Ini belok kiri seperti biasa kalau menuju dermaga SP10 itu belok kiri ya, melalui Sungai Salang Ketok. Jadi salah satu teman sudah duluan ya. Jadi kami yang kami berdua di masih di belakang, dan juga kami pelan-pelan tidak bisa laju karena bawaan memang kelihatannya sedikit, cuman ini batu pecah ya sama pasir, jadi sedikit berat. Dan di sebelah kiri itu ada kelapa-kelapa itu Kak, yang dulunya itu kampung, itu di sana itu kampung ya, rumah-rumah dulu. Dan di sebelah sana itu sekolahan SD dulu, tapi sekarang sudah nggak ada karena kampung tersebut sudah pindah ke SP2 ya. Kebanyakan warga pindah ke SP2. Jadi seperti itu. Nanti di depan masih ada satu rumah ya yang masih ditempati ya. Nah di sebelah sana itu SP10 satu. Nah di sini itu masih kelihatan ada kelapa-kelapa itu. Kelapa dulu. Di situ ada apa namanya, kampung ya, rumah warga. Jadi sekarang sudah pindah. Nah disinilah sekolahan SD ya dulu. Cuman sekarang sudah tidak ada lagi ya. Depan sana yang masih ada satu, yang tersisa, yang masih tinggal ya, maksudnya yang masih tinggal di sini ya, di Salang Ketok. Nanti kita sebentar sedikit. Nah ini di depan ya, ini di depan ini ada
masih ada ya rumah yang tersisa, satu rumah aja ya, yang lainnya sudah pindah semua seperti itu. Nah ini, nah itu kelihatan sudah tinggal satu rumah aja, yang lainnya sudah pindah semua seperti itu. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya perjalanannya ya, karena dermaganya sudah kelihatan ya, jadi mungkin kurang lebih ya sebentar lagi sampai. Jadi karena kita harus bongkar ya, lumayan berat juga yang dibongkar ini, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan ya, karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan, jadi mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Terima kasih, dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.